صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jangan orang babel seperti itu minum tuh.
belas rasa dia. Apa yang ngumpet-ngumpet, tapi kalau ngumpet enggak. Karena urusan ini malu diurusin sama Allah. Yang ada puasa ngumpet. Cuman kalau ada orang bukan ngumpetin sama aja. Itu orang bukan itu mah belakang cuma sebelah. Bagi ngumpetin, masa itu kakinya kelihatan banyak buku boy. Ya puasa terakhir kan itu. Begitu. Ini enggak bagus kayak tadi kan. Kemudian umusan dan nas, artinya magas dikatakan. Apalagi orang yang suka apa ya malah boleh nanti orang malah terang dia. Yang kayak sekarang nih preman-preman itu kawan-kawannya kan tuh malah-malah malah-malah gitu. Bisa ya? Boleh. Akhirnya magas malah orang magas bisa kita mujahir dikatakan memang dia terang-terangan buat fisiknya. Biar orang zulman Nabi SAW tawal al-qatilah. Ya. Baik itu jadi boleh menyebutnya dengan yang jelas aja. Tadi ada pun dia zina ngumpet enggak ada urusan, yang jelas aja. Ya. Seperti itu. Wa yahramu dzikruhu, tapi kalau di kampung kayak gini kayak tadi itu tampak dengan bahaya. Nanti kenapa anak-anak muda bakal masuk. Satu didiemin ke zaman sekarang. Ham. Suka masuk ke apalagi sekarang yang punya kalau di kampung masih sama. Yang kemudian parah ini sudah nyebut ketika orang parah bangunan apartemen itu tidak ketahuan. Dia buktinya, dia bikin obat daya tahu. Karena sudah bodo amat. Di sini mau di Mesir kayak gimana kalau sudah apartemen sudah habis. Ya, paling yang jaga. Itu pun kalau yang jaga di Kudus. Semua ditutup lagi ini orang buang jam gitu. Ya, bisa langsung PRW, ini PRW nih, dua perempuan tuh beres. Ngapain? Ya, dicek dulu katanya. Ya, seperti itu. Wa yahrumu dzikru dzikri al-yub, bahkan dilarang haram itu dilarang menyebut aib yang lain. Jadi aibnya ini tadi yang terang-terangan. Illa ada pun dijawab sebab, kecuali kalau ada sebab lain. Asal dia yang keenam terakhir yang boleh lagi antara tidak akan insan maaf belakang. Misalnya mengenalin orang, kalau orang itu terkenal pakai ada julukannya. Caplak itu siapa ya? Muhammad Caplak. Oh itu tuh kita bukan buat penyanyi bukan. Jadi bukan tersir karena belum masyhur. Enggak ada tahu Muhammad siapa ya? Muhammad banyak. Muhammad itu Muhammad Ali bin Fulan. Enggak tahu. Muhammad Caplak. Oh itu sama. Boleh. Masyhur namanya. Ya, seperti itu. Jadi dikatakan kalau masyhur dikatakan itu enggak apa-apa. Jadi tidak akan insan ma'ruf bila keramas tadi. Orang masuk budak diputar, ya, terus pincang. Itu bisa kita katakan oh pulang cara kotok. Jadi pakai kacamata bilang kotok. Ini min 9, 8. Ya. Nah itu. Apa orang banyak mirip-mirip kalau orang-orang Arab yang mengambil sama semua. Ini yang atau mana? Kamu siapa yang yang mana? Yang sepedok mah kalau orang turun. Jadi masyhur itu enggak apa-apa itu enggak riba. Tapi kalau niatnya ada haram enggak boleh. Ya, niatnya mentasbih kan? Dilarang. Oh ya kita pilih lagi. Dilarang kalau memang tujuan tadi karena untuk mengurangi nyek kalau boleh ya. Ini 76 macam. Dakar ulama atau ulama sepakat ini boleh disebutkan. Bahasa yang lain tidak boleh. Kalau niatnya tadi nggak boleh kayak apa Aisyah yang bilang dia. Ya Rasulullah Sofia pendek begini soalnya. Dia riba sebenarnya. Dan nanti kalau itu omongan itu terus saya dikasih tahu tuh itu laut dibuang menurut saya bau semua. Niatnya lain, ya, menghina, beda. Jadi riba sebenarnya. Tapi kalau pas ada yang curi ini, kita minuman itu mau pulang ini, kita nggak akan bisa berubah dia. Boleh, dia malu dikorban. Gitu. Hadis yang pertama dikatakan kita lihat ini. Nabi pernah memberitahu Aisyah, ini tadi kalau bisa al-akhir, orang belum masuk ke ini bagiannya orang. Berbuat maksiatnya sama. Atau malah bulan di Arifah Medina. Aneh nggak kira dia itu si bulan nih, tapi agama tanah
Contoh lain lagi, ini orang kawin, ini boleh nih. Orang kawin dengan tahu ciri dua orang, dibilangin. Jadi Fatimah binti Qais, yang hadis diriwayatkan Muslim untuk Bukhari Muslim, ya. Kata Fatimah binti Qais yang ada di Nabi, saya datang kepada Nabi Muhammad. Orang nanya sama Nabi, berkata, Inna Abu Jahal wa Muawiyah, kata Fatimah ada dua orang yang melamar saya. Sahabat Nabi itu melamar sepanjang ketika ada dua orang sahabat itu melamar Nabi. Yang satu Abu Jahal, satu lagi Muawiyah. Gimana itu Rasulullah? Nabi mengatakan ada. Nabi bilangin kalau si Muawiyah, sulut. Muawiyah tuh miskin, bilangin dia itu miskin kerjaannya sehari sebulan atau sehari cuma 10.000 dapatnya. Jangan gitu. Bilangin tuh, mesti bilangin. Ya, Nabi yang suruh bilangin dia miskin. Lu mau kalau orang miskin? Bilangin. Kemudian ada pun Abu Jahal tadi itu, layak orang hati nggak pernah naruh apa tongkat di atas rambutnya itu. Ini orang ini tukang sering musafir dulu. Datang sebentar, kalau nanti kalau kota datang sebentar, jangan mau kontek. Kawinnya pilih deh. Yang satu pagar, cuma ada terus apa duit tiga aneh. Yang satunya ada duit cuma tukang pergi. Nah, kita tahu dengan Muhammad. Jadi yang benar. Jadi begitu. Dibilangin. Bukan tak kerja cuma aja. Oh, kalau bohongin orang tak perlu. Dosa. Ini apalagi cuma cacat kenapa ya? Bohongin dia. Ya, seperti itu. Jadi mau kawin bilangin. Bulan 3 kerja, punya duit, belum kerja, kerjanya begitu letak masuk. Bilangin. Nah, itu bukan ghibah seperti itu. Dikatakan. Ya. Jadi beda. Kemudian jelaskan lagi. Kalau Aisyah itu dari Aisyah ini, dia bukan Muslim. Dia mengatakan kalau Hindun di Abu Sufyan, Hindun bin Abdul Hamzah, ya, istrinya Abu Sufyan, dia berkata kepada Muhammad. Sebelumnya itu, ya Rasulullah, Hindun ini ibunya Muawiyah itu. Ini Abu Sufyan dia kan Nabi Muhammad. Dibayin orang. Beda, dibayin boleh. Ini Abu Sufyan ini bapak. Ini laki gue kata dia. Abu Sufyan laki saya nih. Si Abu Sufyan katanya. Rajulun syahid itu laki pelit. Nama itu. Syahid ini pelit banget. Itu syahid. Bukan bahir di atas bahir kalau syahid. Ini laki saya ini pelit. Walai saya ini bahkan ngasih anak-anak kurang melulu. Padahal belum tahu. Cuma pelit. Dia ngasih anak cukup buat makan, ngasih anak-anak kami kurang. Maka illa karena itu Anda cuma nyolongin duit dia. Ini kan lagi pelit, benar kan lagi pelit nih. Jadi ngasih duit yang cukup sebulan buat makan. Masa masih buat makan 10.000, makan sehari, makan apa? Punya sekarang, depan. Punya anak 2 kan, makan apa itu 10.000? Masak apa? Lontong dulu bisa dimakan. Jadi lontong bisa lontong makan di sini. Oh, tidak apa kata, kurang apa lontong. Seperti itu atau 5.000 anak 3 jam, nggak bisa. Kalau lain anak ini mengasih goceng. Kalau bahasa kita itu, ya. Jadi anak suka ngambil dan dia nggak tahu anak ambil. Ini laki saya nggak tahu ada duit banyak, ya. Dia nggak tahu ambil itu duit buat nambah pas makan doang nggak dilebihin nanti ya. Kata Nabi apa? Jadi Nabi ngasih tahu ini orang pelit. Ini bukan. Dia nanya, boleh kalau itu banyak atau hal dibuka airnya dia boleh. Bukan ini aku kalau ini gimana soal aku anak ambil itu nanti. Tapi nggak tahu lah ini orang di luar baik, dalam pakai di luar foto masih begitu, sedekah, tapi di dalam pelit ada begitu. Begini dia kencang, apa lagi deh? Luar baik, sedekah dulu, ini pelit, gimana caranya? Jadi ini anak ambil deh, orang kan cukup sekolah saya begini, tugas begitu,
itu harganya segitu ini naik kurang namanya. Gitu ya. Kata Nabi berbunyi mayat ini. Ente ambil secukupnya aja. Ya. Walau itu ambil buat air itu boleh. Ambil jajan 3.000, 3.000 aja jangan lebih. Yang pas cukup jadinya. Boleh kalau gitu. Ini ngomong kita lihat dia buka akhirnya boleh pasti nggak ada yang tahu kan. Boleh itu nanti. Gimana ambil hukumnya kalau boleh bisa nggak? Boleh dengan cara yang pas, bukan buat dandan nih. Udah jauh dandan tuh udah mahal, udah beli masih kurang kuat apa ada yang ini karena yang lain. Oh pakai ini bagus, lu bukan bintang film nggak? Ini sekarang di salon, bintang film nggak? Nanti gini aja udah tapi mesti pindah dulu mukanya. Jangan ada aja. Jadi itu nanti mukanya kesam, cakep sedap, cakep itu kan dari ibadah sebetulnya kalau dia. Kalau orang suka ibadah kan ya kalau kotor-kotor ya sih sunnah emang tetap bagian agama begitu. Banyak sendiri itu bagian dari agama. Kita harus rapi. Bahkan Nabi Muhammad selalu bawa sisir kemana aja tuh. Nabi bawa sisir, Nabi bawa sisir. Ini Pak, obat datang ya. Bawa sisir Nabi mana lagi bawa sisir kan? Jadi kalau ada hajatan sisir rapi. Jadi kata orang sembuh, mau tuh rambutnya aus-ausan. Gimana cara ini? Begitu. Kalau nggak bawa sisir, bawa kopi ada, jadinya enak. Pas Sony, langsung ngumpul nih. Kopi akan begitu untuk bagus. Gitu. Kalau orang Malaysia dan Singapura, orang baiknya ini yang kerja kopinya selalu ada gini. Kalau yang begitu kan sudah tuh. Itu yang banyak begini, dilipat di tempat kantong. Kemana yang bawa? Langsung jadi. Yang saya tahu di Singapura Malaysia begitu. Ini selalu ada gitu. Kalau Nabi Muhammad Allah Taala, ya kita lagi kondangan cakep banget. Dan keliling itu berjenggot itu biasa. Kondangan ya. Itu. Tapi ada lagi di Muhammad Muhammad Al-Haddad, dia panggung, tapi Nabi Muhammad itu Al-Haddad, katanya Nabi Muhammad itu ada juga anak harinya, anak hari anak. Dia nanya itu gimana? Dia mau tahu. Kalau untuk satu kayak pengantin, kalau mau sholat kayak pengantin. Kalau mau sholat persis kayak pengantin. Pakai garis bersih, pakai imamah, itu wangi deh. Wangi-wangian semua lampu bersih deh. Itu kalau nggak itu bersih kayak pengantin. Kalau udah mulai ada kayak pengantin, kok dia sholat kayak pengantin. Cakep banget. Coba kita kayak kaos ngobrol itu, celana 3 berapa? Nah, pakai orang itu berarti 3 berapa sorry. Tapi kondangan sama kantor, udah sepatu. Kalau sapi yang baru biasa. Kalau sapi kalau bawa dikit, wah orang itu malu. Tapi sama Allah ulama kan yang penting orang itu ada dulu. Tapi kalau orang yang ngerti sama Allah lebih rapi. Ya, global jaganya. Sama kayak Nabi adanya hanya apa? Kuratanya Al-Qur'an, soalnya pakai sholat. Atau kalau baca sholat ini lama juga kalau global sendiri, global aja lama. Jadi ini hadis ini menjelaskan riba itu ada yang boleh dengan syarat-syarat tertentu tadi. Itu dua ini adu buka ini boleh. Orang tadi karena maksiat biar dikenal maksiat bilangin orang kawan kita tidak percaya akan bisa berubahnya orang belum bisa. Ada orang teman-teman gini orang baik, waktu itu kenalan orang tukang obat nih, waktu penjahat, yang ada penjahat boleh. Itu aja yang jangan main. Ada riba. Jadi ada riba yang boleh, ada riba yang halal tadi. Kalau kecengnya tadi itu, ya apa? Aisyah yang perlu nyembuh, Sofia pendek ini nah itu nggak boleh. Kalau ngapain nanti cakap, pendek belagu lagi aku. Kemudian bab riba tahrim tadi. Tadi masih berapa tadi? Bab tahrim namimah. Ini bab sekarang haram. Kita itu berbuat namimah, ngomongin apa namimah itu riba, apa buhtan. Apa kalau bikin orang itu adu domba, ya. Wahia nak kalah dengan nas. Jadi dengar dari orang ngomong belum orang lain, bukan betul. Yang belum bisa juga. Ya, tujuan
tujuannya biar jelek. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran itu namanya masyayikh bin Nabi tulis pada ayat ini. Ini Quran dengan kullah halabun mahin hamazim masyayikh bin Nabi. Janganlah kamu taat sama orang yang suka gampang bersumpah. Ngomong, bohong ini. Gimana itu? Bohong ini. Apa yang ngomong bener yang ngomong ini. Gampang banget keluar Allah ini. Ada apa bohong? Ada apa bohong apa? Ngapain? Ada apa? Bohong yang sendiri. Kalau bohong sumpah ini, nggak perlu ngapain? Lu percaya sumpah lu diutek. Orang tahu loh kalau kecuali emang mungkin gara-gara itu bohong nih, bohong. Bilang gitu jangan percaya bisa. Seperti itu. Hamba apalagi yang bilangnya apa begini orang. Kalau orang ngomong boleh orang keluar bilang orang lain. Jadi kalian cuma dengar lo aku kan omongan orang dia tidak ada tambahan. Dapat lagi dibubuhin lagi biar sedap bahasanya. Makanya Allah mengatakan tidak ada batin binatang tadi kalau ada orang buat kasih kabar atau fasik itu. Nama siang sama kawan mana dia lihat dulu cek kata Muhammad cek apa itu? Kemudian saya lagi mengenai ayat-ayat Al-Quran tidaklah orang ini jalan itu dari setiap perkataan illa ladaihi raqibun atid. Pasti ada lagi buat itu. Makanya pertama dijelaskan bagian ancaman ini haram ini. Nabi mengatakan dari Imam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah an-namma. Enggak bakal masuk surga orang yang suka an-namma mutar ayat. Udah lihat naik apa jual begitu. Orang masuk gitu. Tapi ini orang yang baca Al-Quran itu mereka akan berada. Ini lihat ada bahkan yang mengatakan al-riba asyadu min al-hadis. Kalau hadis ini bilang riba itu dosanya lebih kecil daripada 33 orang berzina dalam Islam. Itu hati-hati dalam riba. Makanya orang yang bukan pertama itu orang yang bangkrut misalnya yang nyanyi maki orang, yang orang berbuat zina, yang makan harta orang dengan sumpah-sumpah juga jadi amanatnya dan amal yang apa namanya provokator dengan ininya habis pahalanya. Urusannya sama orang ini bisa membangkrutkan pahala kita kalau sama Allah Ta'ala yang berdirilah sekali walaupun mentah melaksanakan pelawat minum aja orang itu juga kan mau berlawan deh kamu sebenarnya buat apa kamu Allah gitu selama diganggu orang mentok menjadi dalam pelangi dikasih balas dikasih anak itu dia jawab nanti selesai kalau dia pertama kan aku nggak mikirin dosa yang sebelumnya mentok lagi tapi kalau sama orang tahu orang yang bangkrut no kata Allah siapa yang makan harta yang apa udah bergulman mereka dapat juga dimakan dikasih gak bakal ditengok dia belum yang banyak cuman yang orang yang makan harta orang banyak seperti itu tolong jadi kita disuruh baik-baik sama orang jangan suka ngomongin lebih-lebihan karena setiap manusia itu memang ada sifat hasud kata Nabi Muhammad. Tapi jangan diikut-ikutin langsung ngomong, dia kan ditahan. Apa dikasih? Siapa yang bisa memaafkan orang lagi yang berada modal, sudah pada jannah itu bisa jadinya berat ya. Kita harus memahami dia kalau yang warisan juga orang wasiat ribut gara-gara warisan sampai mau mati wasiat. Gue yang warisannya nggak ada buat dia, karena wasiat kerja jangan mengasih sama dia. Jangan kita nggak punya anak nih, itu dari pas mau mati itu wasiat tuh. Warisan saya mengharapkan warisan saya kepada bulan. Apa begini wasiat? Ini kan bahaya. Begitu. Kemudian yang kedua ada sahabat dari Rasulullah
cuman dampaknya menjadi besar. Ya. Ahaduman yang satu ada di kuburan, bahkan yang seperti kalau hidup juga nanti ngomongin orang dikasih kayak gitu. Orang, kira-kira orang yang kira-kira kuburan, tiba aja. Pokoknya orang salah dulu ya udah katanya berbuat kayak salah. Makanya kan ada cerita itu, ya. Cerita yang berhubungan oleh sebelumnya ilham ketika orang mengajarkan bapak mengajarkan anaknya, dia mau lagi dagang jalan, dia bapaknya sama anaknya orang simak roda. Itu itu. Ini orang berjalan juga biawal dia anak mengajarin inti satu orangnya pekerjaan, jalan temah. Jalan, kita jalan, jangan naikin himar. Buat aja. Jalan pas orang. Wah, orang masa ada kalau dari kali naikin drone memang dasar. Bisma, ini salah. Sekarang kita naik anaknya. Jalan lagi terus sampai tempat orang. Kurang ajar tuh anak. Bapaknya sudah jalan, anaknya naik. Dari ada kamar luar, bisa maki. Cuma ya waduh itu betul anak naik sekarang. Naik ke jalan, sampai lagi. Tuh bapak belum kelewatan, anaknya sudah jalan, bapaknya naik anak-anaknya gila, tuh anak nggak tahu kiri, habis salah ya. Kemudian, salah kan? Kita naik dua-duanya naik. Sama barang, nggak cuma kamu. Itu orang gila kelewatan, kehilmar, berbuat, dan yang kedua-duanya nggak tahu kiri, paling nggak ada rahmat sama binatang habis. Ada yang benar? Katanya, jadi kalau kita dengan marah ini. Kalau kamu dengan marah, jadi ente jalan selalu ada ujian. Benarnya ente salah. Maka Nabi mengatakan istighfar kalau hukum. Ente fatwa ya dengan diri kamu kalau benar tapi tahu ilmu, bukan tahu ilmu nih. Ya. Walaupun orang mau apa aja nggak ada urusan. Jangan kayak tadi nih. Saya adu sama orang, dia marah-marah sama satu ustaz. Katanya, ustaz nggak tahu diri, bukan bersyukur anak kau ini. Jadi ada yang sudah punya anak, tiga kagak punya kerjaan. Ngelamar anak ustaz, udah hawian pacaran sama dia. Itu anak umur 19 tahun. Ya. Lakinya 42 tahun dilamar sama dia. Kerjaan kagak ada. Nggak kerja.